Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita begitu banyak nikmat yang kadang kita lupa untuk mensyukuri nikmat itu, terutama nikmat iman dan juga Islam. Dan tak lupa sholawat serta salam kita aturkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad, karena berkat beliau kita bisa hidup dengan berbagai banyak tuntunan, yang dengan tuntunan itu kita bisa hidup dengan rukun dan baik. Lanjut ke pembahasan pada sore hari ini, yaitu hadis ke-6. Hadis ini begitu luar biasa karena di dalam hadis ini nanti akan membahas tentang perkara yang halal maupun juga haram, dan juga di antara halal dan haram yang mungkin bagi sebagian orang sering tidak diperhatikan, tetapi perkara itu sangat berpengaruh terhadap diri kita nanti. Seperti ketika kita mungkin ketika kita melakukan perbuatan baik tanpa sadar, itu disebabkan oleh hidayah Allah. Tidak namun kita juga kadang melupakan bahwa apa yang kita konsumsi sehari-hari, apa yang kita masukkan ke dalam diri kita akan juga berpengaruh terhadap perilaku kita dan semangat kita ketika nanti kita beribadah, yaitu makanan. Nah, langsung saja lanjut masuk ke dalam hadisnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala. Hadis ini didengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sabdanya Rasulullah bersabda, "Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun." Sesungguhnya sesuatu yang halal itu sudah jelas disebutkan, dan begitu juga ketika barang haram itu pun juga sudah jelas disebutkan. Entah itu nanti disebutkan di dalam Al-Quran maupun nanti disebutkan di dalam hadis. Nah, di balik kedua perkara ini nanti akan muncul namanya syubhat. Wa bainahuma mustabihatun. Dan di antara keduanya akan ada barang syubhat. La ya'lamuhunna kasirun minan nas. Yang barang atau perkara ini tidak banyak orang yang tahu. Entah itu nanti barangnya memang halal, kemudian diperoleh dengan cara yang tidak benar, ataupun barang itu memang halal, ataupun barang itu memang haram, kemudian bercampur dengan barang yang halal. Apa dampaknya ketika kita menjauhi barang syubhat ini, yang kemungkinan besar akan menjatuhkan kita ke dalam keharaman? Famanittaqa syubhati istabro'a lidinihi wa irdi. Barang siapa yang dia mau meninggalkan syubhat ini, maka dia akan terjaga harga dirinya maupun agamanya. Karena apa? Di awal tadi, ketika kita mengkonsumsi barang yang tidak jelas halalnya, lebih-lebih itu nanti bisa jatuh kepada barang haram, maka itu akan berpengaruh terhadap diri kita. Nah, seperti dalam hadis ini, waman waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Nah, barang siapa yang dia jatuh ke dalam barang syubhat, maka dia bisa saja terjatuh ke dalam barang haram. Di sini dicontohkan karroi yar'a haulal khima, seperti seseorang yang dia mengembala gembalanya di tanah yang di situ tanah larangan. Ya,
Nah, yang di situ yushiku ayyarta'afi, yang di situ bisa ada kemungkinan hewan gembalaannya akan memasuki tanah larangan itu. Jadi bisa dibayangkan ketika kita menggembala hewan, kemudian di situ sudah jelas ada tulisannya, tanah ini tidak diperbolehkan selain pemiliknya untuk menggembala semisal kambing. Nah, kemudian kita tetap berusaha untuk menggembala di daerah sekitar situ. Namanya hewan peliharaan, tidak tahu, tidak bisa membaca larangannya. Kemudian karena rumputnya semakin lama semakin habis, akhirnya mau tidak mau harus menyeberang ke daerah larangan. Nah, jadi bisa saja seperti itu. Nah, kemudian lanjut ke hadisnya, ala ingat-ingat, wa inna likulli malikin hima, sesungguhnya setiap raja atau pemilik itu memiliki daerahnya masing-masing, dan daerah itu tentunya beliau memiliki aturannya masing-masing. Wa inna himallahi maharimuhu, dan sesungguhnya tanah larangan yang dimiliki Allah itu adalah perkara-perkara yang Allah larang. Ala ingat-ingat, wa inna fil jasadi mudghatan, sesungguhnya di dalam jasad kita terdapat segumpal daging. Ida solahat solahal jasad, ketika daging itu baik, maka baik juga jasadnya, badan kita. Namun sebaliknya, ketika wa ida fasadat fasadal jasadu kulluhu, ketika daging itu nanti buruk, maka akan berdampak kepada badan kita dan juga perilaku kita. Ala wahya al qalbu, ketahuilah bahwa sesungguhnya segumpal daging itu adalah hati. Jadi hadis ini merupakan hadis yang begitu luar biasa, sangat penting bagi kita. Bahkan ada yang berpendapat bahwa hadis ini memuat sepertiga dari Islam, karena tidak lepas, ketika kita hidup sehari-hari tidak bisa namanya lepas, entah itu dari perilaku yang dihalalkan maupun perilaku yang diharamkan, baik nanti berupa makanan maupun perbuatan tadi. Nah, karena di awal tadi dijelaskan, menurut sebagian ulama, halal itu maupun haram harus ada larangannya, baik itu terdapat di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Kalau Imam Abu Hanifah menjelaskan bahwa barang yang halal itu harus ada dalilnya yang menunjukkan bahwa barang itu halal. Namun menurut Imam Syafi'i, barang sebaliknya. Jadi yang harus ada dalilnya itu menurut Imam Syafi'i adalah barang yang haram. Jadi ketika barang itu tidak diketahui, tidak ada dalilnya, haram. Kalau mengikut kaidah ini, nanti tidak semuanya, jadi tidak semuanya nanti harus ada dalil haramnya. Karena tidak mungkin nanti Al-Quran menyebutkan semua contoh keharaman sampai nanti hari kiamat. Nah, mungkin semisal ketika di Quran hanya disebutkan kita tidak boleh makan daging babi maupun darah. Tapi di situ tidak disebutkan kita tidak boleh makan daging anjing. Bukan berarti daging anjing di sini halal. Nah, sampai di sini saja kita harus berpikir bahwa menggali hukum itu tidak semudah yang dibayangkan. Makanya dalam hal ini
harus ada kriteria tertentu seseorang diperbolehkan untuk berfatwa, untuk menggali hukum. Nah, jadi mungkin kalau semua orang harus menggali hukumnya sendiri, nanti repot, Bapak. Karena Al-Quran dan hadis sendiri berupa bahasa Arab. Tidak sampai situ, di dalam bahasa Arab nanti kita akan bertemu dengan ilmu sastranya, baik itu nanti secara balagohnya, bade, bayan, ma'aninya, kemudian kalimat ini apakah ada padanan arti yang lain ketika nanti bertemu dengan yang lain. Nah, makanya di sini kita perlu ulama. Nah, tugas ulama untuk menggali hukum-hukum ini agar bagi kaum awam seperti kita bisa langsung menerapkannya. Nah, bayangkan kalau jenengan nanti harus belajar nyari hukum sendiri. Mungkin ketika SD jenengan harus langsung berhadapan bagaimana caranya sholat, bagaimana caranya wudhu, dan itu harus mencari secara sendiri. Kita tidak akan mampu dan itu akan menyulitkan sekali. Nah, maka dari itu kita harus mengikuti pendapat ulama. Namun kita juga dibolehkan untuk istihad di dalam hal-hal yang sepele. Semisal ketika kita nanti perjalanan, nah, kita nggak tahu, jenengan mboten ngertos ini arah kiblatnya kemana. Nah, mau tanya siapa, belum ada, nggak ada orang. Akhirnya pripun? Sedangkan mungkin jamnya tidak ada kompasnya, tidak ada apa-apanya, tapi ini sudah tahu ini masuk waktu sholat. Nah, jadi mau tidak mau jenengan harus istihad untuk diri panjenengan sendiri. Oh, kiblatnya ngarahnya ke sana, sudah itu mantep gitu. Nah, nah, di sini saja sudah sulit, apalagi ketika kita harus masuk ke syubhat. Syubhat itu berada di antara keduanya. Nah, menurut pendapat Ibnu Munzir, syubhat dibagi menjadi 3. Yang pertama, ketika barang itu jelas-jelas haram namun dia bercampur dengan barang yang halal. Contohnya seperti ketika ada bangkai hewan yang itu ketika disembelih sebenarnya boleh. Kemudian ada 2 kambing di situ, yang satu jelas-jelas, yang satu disembelih oleh orang kafir, yang satu disembelih oleh orang muslim. Nah, ini tentunya sangat susah untuk dibedakan. Nah, pripun? Seperti kalau mungkin di pasar banyak ada isu pedagang menjual daging babi campur dengan daging sapi. Nah, itu memang susah untuk dibedakan. Mungkin kalau dari segi orang yang ahli, beliau bisa tahu ini tandanya daging babi, ini tandanya daging yang halal. Nah, makanya di awal tadi sebelum la ya'lamuhunna, tidak semua orang bisa tahu itu halal ataupun haram. Nah, alangkah baiknya ketika seperti ini, maka lebih baik untuk ditinggalkan. Karena apa? Nanti bisa saja takut jatuh ke barang yang haram. Nah, yang kedua, ini kebalikannya. Kebalikan dari yang pertama. Nah, seperti kalau kita sudah wudhu ya biasanya. Ketika kita sudah wudhu, kemudian kita tidak yakin apakah saya sudah batal atau belum. Nah, biasanya itu. Nah, maka ketika di kasus ini kita akan memilih yang awal karena batalnya tadi yang diragukan. Lalu yang kedua, sesuatu yang diragukan ini halal ataupun haram. Nah, semisal ketika kita di jalan, kita menemukan suatu barang. Nah, kita tidak tahu barang ini milik siapa. Tiba-tiba ketika kita nemu mungkin sebuah makanan langsung kita makan. Nah, ini bisa saja mungkin kalau orangnya nanti ridho dengan kita tidak apa-apa. Tapi kalau beliau tidak ridho, nah itu bisa jadi barang yang haram. Nah, oleh karena itu kita dianjurkan untuk tidak mendekati barang-barang yang syubhat ini, karena tadi bisa jatuh ke dalam keharaman.
Dan begitu juga para ulama, beliau-beliau lebih memilih untuk meninggalkan kesyubhatan ini karena tadi ya bisa jatuh ke keharaman. Salah satu contohnya ketika Imam Syafi'i berjalan di sebuah sungai, beliau menemukan sebuah buah. Mungkin apa aja? Kalau di sini mungkin jambu lah, kita buat gampang jambu. Beliau makan, tiba-tiba beliau teringat, apakah jambu ini yang sudah mengalir di sungai ini halal atau haram? Mungkin kalau sebagian besar orang akan menganggap ini halal. Nah, tapi karena beliau seorang ulama, beliau sangat berhati-hati terhadap itu. Akhirnya beliau apa? Beliau menyusuri sungai ini. Beliau ingin tahu buah ini jatuh dari mana. Apakah benar buah ini nanti tadi jatuhnya dari pohon yang mungkin tidak ada yang punya. Akhirnya beliau apa? Beliau susuri sungai dan ketemu dengan perkebunan, ya, dan yang di situ buah itu ternyata dari sini. Akhirnya beliau nembung kepada yang punya kebun. Akhirnya apa? Yang punya kebun tidak rela buah itu dimakan oleh Imam Syafi'i. Nek kasarane zaman saiki, alah Pak, wong cuma jambu kok ora ya mbok ra ikhlaske iki ngopo to. Jambunya itu masih banyak kok, mungkin ngoten. Tapi karena beliau seorang yang luar biasa, akhirnya beliau tetap meminta izin dari sang pemilik buah itu. Akhirnya apa? Akhirnya beliau harus memenuhi syarat dari pemilik kebun itu. Syaratnya apa? Karena pemilik kebun ini tahu beliau ini luar biasa. Akhirnya apa syaratnya? Menikahi putrinya sang pemilik kebun. Nggih, ngapunten, yang cerita ini bukan Imam Syafi'i tapi ayahnya Imam Syafi'i. Jadi begitu luar biasa ayah Imam Syafi'i menjaga diri beliau yang akhirnya menurunkan Imam Syafi'i. Begitu luar biasa. Karena apa? Balik tadi, ketika makanan yang kita konsumsi kemudian menjadi zat-zat makanan yang akhirnya mengalir di dalam darah kita, itu bisa mempengaruhi tindak laku kita. Yang biasanya mungkin yang asalnya dia rajin beribadah karena dia sering makan makanan yang kurang, mungkin yang tidak jelas kehalalnya, bahkan itu jelas-jelas haram, akhirnya apa? Beliau menjadi malas. Dan dulu pernah dapat cerita bahwa tentara-tentara Amerika itu ketika mereka akan perang, dari guru-guru saya, dari salah seorang guru saya, mereka itu diberi makan daging anjing. Jadi kenapa tentara-tentara Amerika itu tidak punya rasa takut? Karena selain diberi makanan yang mungkin punya pengaruh terhadap dirinya, yaitu anjing tadi yang jelas-jelas haram, dan mereka juga gemar minum minuman yang alkohol yang sehingga itu mempengaruhi hati mereka. Nah, lalu balik ke yang tadi, setiap tanah larangan itu memiliki setiap pemilik itu memiliki aturan terhadap tanah larangannya. Kalau Allah memiliki larangan berupa peraturan tadi, ketika kita menjadi, ya udah, ketika kita menempati dunia ini, alam semesta ini yang merupakan ciptaan Allah, ya kita harus mengikuti aturan yang diciptakan Allah. Kita tidak bisa semena-mena. Ketika Allah melarang kita untuk memakan barang yang halal, ya sudah, kita jangan makan itu. Ketika Allah melarang untuk jangan makan daging babi, ya sudah, kita lakukan. Karena apa? Ya balik tadi, karena Allah lebih tahu daging babi ini tidak untuk dikonsumsi. Kenapa diciptakan Allah? Karena ya balik lagi, Allah yang punya skenario di dunia ini. Beliau mau menciptakan apapun, ya itu kehendak beliau, kehendak Allah sendiri. Kita tidak bisa berpikir seolah logika kita benar. Allah menciptakan itu sebagai contoh buat kita, bahwa ada sesuatu hal yang memang itu tidak boleh dimakan, dan ada sesuatu hal yang boleh dimakan, tapi ketika dalam suatu hal kita tidak boleh memakannya. Nah, contoh nih, ketika kita melarang larangan itu nanti akan dampaknya ke diri kita. Yang sepele, ketika kita berobat kepada dokter, kita punya darah tinggi, terus dokter bilang, Pak ngapunten, jenengan mboten usah makan daging kambing banyak-banyak. Nah, pripun jenengan tetap melarang, tetap nerjang ya mboten napa-napa, tapi efeknya apa?
efeknya bisa menyebabkan kematian karena terlalu banyak mengkonsumsi daging kambing tadi, dan sedangkan diri kita sedang mengidap penyakit darah tinggi. Lalu ada sebuah hadis yang menjelaskan balik mengacu ke hadis tadi, Imam Syafi'i berpendapat bahwa akal adalah hati. Jadi sumber akal itu bukan semuanya di dalam akal kita, namun ada dalam hati kita juga. Nah, namun pendapat ini nanti juga akan berbeda dengan beberapa ulama yang lain. Mungkin kalau Imam Hanafi menjelaskan bahwa akal itu sepenuhnya di akal, tapi kalau menurut Imam Syafi'i, akal ini berada sebagian dalam hati. Nah, makanya betapa pentingnya hadis ini untuk kita, karena dalam hadis ini akan berpengaruh terhadap banyak hal di dalam hidup kita. Entah mungkin eh, kesehatan kita ketika mengkonsumsi barang-barang yang memang jelas halal. Lalu ketika nanti kita mengkonsumsi barang haram, mungkin tidak kita lihat efeknya di kesehatan, namun efeknya di semangat kita dalam beribadah. Makanya mungkin alangkah lebih baiknya makan makanan yang memang sudah jelas kehalalannya terutama. Mungkin kadang kita asal ini yang lagi booming, kita akhirnya ikut-ikutan makan, terutama yang muda-muda. Tapi kita harus cek semua komponen barang ini memang halal atau enggak. Kurang lebih. Mungkin itu dari saya. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.